A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Alhamdulillah segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat iman dan kekuatan serta kesehatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dengan baik dan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan barokah, mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang mungkin sering kita abaikan terkait dengan makna atau memaknai pagi hari setelah ba'da subuh hingga syuruk. Banyak riwayat-riwayat sahih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa subuh hingga syuruk ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Ini adalah saat-saat pergantian di mana malaikat penjaga atau pencatat malam dan malaikat siang berganti. Di sini adalah saat-saat di mana salah satunya adalah doa dikabulkan. Nah, kemarin juga disampaikan bahwa ada dari Ustadz Rizal, kalau kita melakukan ibadah zikir menjelang syuruk, ya, terutama zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, sampai kemudian syuruk kita akhiri dengan sholat sunnah. Kalau istilahnya sholat sunnah Isra, ya. Ada yang meriwayatkan, karena kan Isra itu saat terbitnya matahari diharamkan untuk sholat, ya. Jadi ada yang ulama yang ngasih gambaran atau ngasih petunjuk, sebaiknya kasih jeda waktu antara 5 sampai 10 menit. Nah, faedah dari sholat syuruk ini adalah kita diberikan ganjaran pahala seperti ibadah haji dan umroh. Bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah sampai bilang 3 kali sempurna seperti itu. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut, ya, kita bisa mencoba untuk memakmurkannya di masjid kita ini. Nah, tapi sebelum ke arah sana, ya, ternyata Rasulullah juga membuat gambaran untuk memaknai waktu subuh atau ba'da subuh ini dengan zikir-zikir yang menguatkan hati. Ya, kalau misalkan kita nggak zikir, ya bisa juga zikir dengan baca Al-Quran, bisa juga dengan kajian-kajian. Tapi beberapa zikir yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah ada beberapa nih. Bahkan karena saking utamanya waktu ini, ya, kalau kita melalaikannya, misalkan dengan contohnya nih, dengan kita tidur pada subuh, maka kita ada juga di hadis yang lain disampaikan rezeki kita nggak akan dapat tuh.
kita akan ketutup rezekinya. Ya mungkin kalau misalkan kita lagi tidak lancar rezekinya, ya mungkin ini salah satu hal yang perlu kita koreksi nih, atau perlu kita waspadai untuk diri kita nih. Barangkali kita menjelang subuh atau menjelang suruk, kita justru malah kita isi dengan tidur ya. Karena secara penelitian yang kita temukan akhir-akhir ini, secara medis ya, ternyata tidur setelah subuh itu tidak baik untuk kesehatan ternyata. Itu sungguh benar tuh. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi kita, bahwa tidur setelah subuh itu ternyata selain menghilangkan rezeki, ternyata penemuan-penemuan terakhir apa? Ternyata tidak baik untuk kesehatan. Ya. Tidak baik untuk kesehatan, salah satunya apa? Jantung menjadi lemah. Salah satunya seperti itu. Nah, beberapa zikir yang diutamakan untuk dibaca oleh kita, yang diajarkan oleh Rasulullah, ini ada beberapa nih. Zikir-zikir yang utama ini ada yang diambilkan dari surat-surat Al-Quran. Yang pertama, setelah kita sholat subuh, ya, kita dianjurkan untuk membaca surat ayat kursi, ya, ayat kursi dan surat terakhir Al-Baqarah. Ya, ayat kursi mungkin kita semua sudah hafal ya. Allahu la ilaha illa huwa. Dan seterusnya ya. Kemudian surat terakhir Al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, cuman ulama ada yang menguatkan kalau bisa ayat kursi itu ditambahi dengan 2 ayat sesudahnya tuh. Ya. 2 ayat sesudahnya. Kemudian juga surat terakhir Al-Baqarah diawali dengan 2 ayat lagi sesudahnya. Jadi 3 ayat sebelum 3 ayat sebelum akhir Al-Baqarah. Jadi mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya ya, sampai la yukallifu nafsan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan membaca surat 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Nah, Rasulullah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Nah, jadi selain disunahkan untuk membaca ayat kursi habis sholat ya, nah, setelah sholat subuh juga sangat-sangat dianjurkan. Nah, kemudian gimana dengan surat yang 3 kul tadi? Ini ada hadis juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali setiap pagi dan sore, karena itu akan melindungimu dari segala keburukan. Jadi zikir pagi yang disyariatkan itu juga ternyata juga dianjurkan untuk dibaca saat sore hari. Saat sore hari ini ada yang ulama ngasih gambaran antara asar sampai maghrib, ada juga yang setelah maghrib ya, tapi yang lebih kuat antara asar sampai maghrib. Nah, kemudian kita isi dengan zikir-zikir yang sangat agung, yang tinggi nilainya. Seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Minimal 3 kali ya, minimal 3 kali. Tapi kalau bisa 10 kali atau 100 kali ya. Itu kita baca setelah subuh ya. Nah, dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah,
Beliau bertanya kepada baginda Nabi Rasulullah tentang cara mendapatkan kekuatan. Nah, Rasulullah menjawab, bacalah setelah sholat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah itu kita bisa isi tuh dengan zikir-zikir yang lain. Setelah yang tadi ya, ada juga zikir-zikir yang apa? Zikir yang salah satunya ya, zikir yang ringan di lidah apa? Tapi ganjarannya sangat berat di sisi Allah. Zikir seperti apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Itu zikir yang agung tuh. Nah, bahkan kalau misalkan kita masih punya waktu lagi ya, ini saya cuplikan beberapa zikir yang disunahkan untuk dibaca. Nah, beberapa zikir ini yang pertama adalah Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi'i syai'un wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya. Yang artinya dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat mendatangkan bahaya tanpa izinnya. Dasar hadisnya adalah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca doa ini 3 kali setiap pagi dan sore, maka dia tidak akan terkena bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, kemudian kita juga dianjurkan untuk membaca istighfar, ya. Istighfar minimal 3 kali, kalau bisa 10 kali. Atau kalau kita masih punya waktu, kita baca istighfar seperti apa? Seperti tuntunan Nabi ya. Kalau Rasulullah aja istighfarnya sehari berapa kali? 70 hingga 100 kali ya Rasulullah. Tapi mestinya kita lebih dari itu ya. Ya minimal kita samalah 70 sampai 100 kali. Syukur-syukur ya. Kita tambahkan juga dengan apa? Dengan Sayyidul Istighfar ya. Istighfar yang sangat agung ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi doa atau zikir pagi. Allahumma inni asbahtu minka, dan seterusnya itu ya. Allahumma inni asbahtu minka. Kemudian apa? Mungkin ada yang hafal? Pak Eko? Ya. Allahumma inni asbahtu minka. Allahumma asbah, ada yang juga yang redaksinya asbaha ya. Asbaha lillahi. Gimana Pak Eko? Mbak. Nah, ada juga yang redaksinya asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilahin nusur, ya. Kami masuk di waktu pagi dan sore, dan masuk pagi pula segala kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya lah tempat kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilahin nusur. Bisa juga disambung dengan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, kita menyatakan apa? Menyatakan
berpagi hari berserah diri kepada Allah ya. Kemudian kita ridho. Kita ridho dengan segala ketetapan Allah. Makanya ada juga ulama yang mensyariatkan atau menyarankan membaca doa apa? Doa keridhaan kita tuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali minimal ya. Jadi kita ridho dengan Allah. Raditu billahi robba. Artinya ridho tuh enggak cuman sekedar Allah sebagai Tuhan kita ya. Tapi segala sesuatu yang yang kita terima itu. Yang kita terima entah itu baik ataupun tidak baik ya, kita ridho semuanya ya. Kenapa kita ridho? Ya itu tadi ya, kan kok ada yang nggak baik tapi kita ridho ya, kan kita punya yang namanya rukun iman ya. Rukun iman ada salah satunya iman kepada qadha dan qadar. Artinya kita ya wajib mengimani semua ketetapan dan semua takdir dari Allah ya. Kalau kita tidak ridho atau tidak mengimani ini ya, artinya kita tidak mengimani salah satu rukun iman ya. Artinya ya bisa dibilang kita tidak beriman ya kalau gitu ya. Nah makanya kita ridho tuh dengan segala ketetapan Allah, kita ridho dengan segala keputusan Allah, bahkan kita ridho dengan Allah sendiri. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulah ya. Dan doa-doa zikir ini masih banyak yang disyariatkan oleh Rasulullah itu ya. Dan ulama juga merangkai ini ada beberapa doa-doa ya, bahkan ada yang menamakan namanya, ada yang doa al-maksurat, ada yang menamakan zikir pagi ya. Mungkin kita bisa lihat di YouTube kayaknya banyak tuh zikir pagi atau zikir al-maksurat ya. Kita bisa dengarkan tuh. Nah, itu kita sambil mungkin kita sambil berkegiatan mungkin ya, kalau nggak sempat kita baca di masjid ya. Atau mungkin kita lagi ada istilahnya keperluan untuk menyiapkan sesuatu. Nah, baiknya kita tidak kita lewatkan tuh zikir-zikir ini ya. Nah, ini saya bacakan lagi satu aja ya. Zikir yang sangat diutamakan tuh. Yang tadi saya bilang bahwa selain istighfar yang kita baca astagfirullah yang tadi ya, sebaiknya kita juga baca yang kita sebut dengan sayyidul istighfar, istighfar yang agung. Kita hafal ya, yang kita anggap itu agung ya. Termasuk zikir-zikir ya, termasuk zikir-zikir sholawat ya. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Minimal sholawat 3 kali ya. Sholawat kan ada banyak tuh. Ada sholawat Ibrahim, ada sholawat ada sholawat Jibril ya. Ya minimal sholat Ibrahim yang kita hafal ya. Seperti bacaan saat-saat setelah saat tahiyat awal, saat akhir ya. Sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting ini zikir sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan tadi bisa mengingatkan kita untuk tetap mengisi pagi kita menjelang syuruk ya, dengan zikir-zikir dan kegiatan yang positif ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.